Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ulia Farabi Putri dari kelas 4D Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan melanjutkan proses penjelasan tentang aplikasi Power Apps yang sudah saya buat untuk UMKM Kinoi Market Frozen Food. Nah, di part pertama kita sudah menelaah atau menjelaskan bagaimana membuat dashboard awal dan update inventory yang ini. Oke, yang ini ya. Saya sudah menjelaskan bagaimana saya membuat kedua screen tersebut. Nah, lalu di part kedua kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat untuk yang stock detail ini. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa melihat stok barang, kode-kodenya berapa gram, lebih detail, lebih jelas, dan tidak susah dicarinya karena ini sudah sesuai barang. Pada stok detail, kembali lagi karena Microsoft Power Apps ini sudah mengincludekan atau sudah ada template, jadi mempermudah kita untuk pembuatan aplikasi. Di sini saya juga menggunakan template, di mana template tersebut kita bisa cari di titik 3 ini, lalu layar baru, lalu saya menggunakan header dan tabel. Nah, ketika memencet header dan tabel, biasanya semuanya ini akan kosongan ya. Jadi tinggal gimana menghubungkannya dengan data. Kita tinggal memencet tabelnya, lalu kita hubungkan dengan data di sini seperti kemarin, lalu kita konekkan ke tabel 1 ini. Nah, nanti dia otomatis akan keluar seperti ini. Dari semua data yang ada di Excel bisa ditampilkan. Ketika kalian tidak ingin menampilkan data yang tidak penting, kalian bisa ke properti, lalu ketampilan, bisa di kolom ini bisa diedit apa saja yang ingin kalian tampilkan. Di sini saya menampilkan ID produk, nama barang, harga, jumlah, kategori, dan gramnya. Nah, ketika pada update inventory yang pertama itu kita ubah, di sini juga akan langsung otomatis ke update stoknya. Ini berfungsinya hanya untuk mempermudah pengguna saat melihat berapa jumlah stok barang dari masing-masing produk gitu. Jadi kalau yang tadi itu fokusnya untuk mengupdate, yang kemarin itu untuk mengupdate stok inventory-nya. Kalau ini memfokuskan untuk kita melihat berapa jumlah barang yang masih tersisa dari masing-masing produk. Di sini bisa Nah, yang saya tambahkan dari template itu hanya tombol back to home, dimana sama seperti yang kemarin, caranya kita tinggal sisipkan, terus tambahkan tombol, lalu kita posisikan di mana posisinya, lalu ke properti, terus kita gunakan navigate to screen 6 atau dashboard awal, lalu tinggal diedit sesuai preferensi masing-masing. Nah, kalau di aplikasi kita bisa memfilter ini. Jadi kalau misalkan mau dari nama barangnya, kenapa ini tidak bisa? Harusnya bisa dari A ke Z atau ini sesuai masing-masing. Bentar ya.
Di sini ada error sedikit, wajar karena kadang emang Microsoft Power Apps itu suka error. Tapi nggak apa-apa, harusnya kemarin itu berfungsi dengan baik ketika kita mau nama barangnya, di produknya, harganya. Kenapa ini? Oke. Nah, ini udah emang agak sedikit nge-lag ya. Cuman pokoknya di APK bisa diurutkan aja sebagaimana yang pengguna mau menggunakan. Tapi nanti saya akan membenarkan ini kenapa errornya ini. Mungkin karena jaringan ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi ketika user menggunakan ini update, jadi yang ini fokus pada penggantian atau pengeditan jumlah stok atau harga atau nama barang. Ketika disambit kita bisa lihat ke stok detail barang-barangnya. Oke. Nanti saya akan coba mencari tahu ini kesalahannya di mana atau error akan di mana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap dengan adanya pembuatan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi UMKM-nya, dan ini cukup menambah wawasan saya terhadap penggunaan Power Apps. Ternyata kita bisa membuat aplikasi yang sederhana dengan Power Apps tanpa perlu adanya coding yang ribet dan biasanya tidak familiar kepada orang-orang yang menjalankan UMKM, kecuali dia sudah tahap lanjut gitu ya. Mungkin emang sistemnya bakal lebih bagus lagi daripada sekadar ini. Cuman ini cukup membantu bagi UMKM yang biasanya masih hanya mencatat di buku, daripada hilang atau tidak tahu kemana. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini untuk pengupdatean stok agar lebih memudahkan dan lebih ringkas dan lebih efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kedua ini. Saya harap semoga dengan pembuatan aplikasi ini bisa membantu UMKM Kinoi Frozen Food. Mungkin sekian saya akhiri. Jika ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.